Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu. Untuk mendapatkannya juga sulit, maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya, ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dahulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini, pasti banyak yang akan mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh, atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas, pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi di rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid. "Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. "Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku," pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu kan?" "Ini madunya, masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silahkan ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu," balas Abu Jahil. "Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil.
Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu? Tanya Tuan Hamid. Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku, Tuan Hamid, bantah Abu Jahil. Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula? Tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga. Hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. Coba kalian berdua ceritakan padaku, apa masalahnya? Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah menukar botol madunya. Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong, ujar Abu Nawas. Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil? Tanya Abu Nawas. Ada, dia anak pelayan saya, jawab Abu Jahil. Segera panggil anak kecil itu kemari, perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. Hei, anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, oh, soal itu, aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula. Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil. Sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos jujur apa adanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah ya. Sekarang kembalikan madunya, bentak Abu Nawas. Akhirnya Tuan Hamid mendapatkan kembali madu aslinya. Bila kita mendengar kata pelacur, pikiran kita pasti akan membayangkan seseorang yang pekerjaannya hina, baik dari segi agama maupun dari segi hidup bermasyarakat. Begitu pula ketika kita mendengar kata kiai, kita pasti akan berpikir seseorang yang sangat alim dan budi pekerti yang santun, sehingga wajar bila masyarakat memuliakan orang yang bergelar kiai. Dan tak sedikit masyarakat yang sowan ke rumah sang kiai untuk minta didoakan dan mengharap berkah darinya. Namun ada cerita lucu antara dua orang yang berbeda profesi ini. Bagi masyarakat Rembang, siapa sih yang tak kenal dengan Kiai Haji Ali Yahya? Orangnya alim, parasnya tampan, dan juga mempunyai tubuh yang atletis. Apabila sorban dan pecinya dilepas, penampilannya mendadak berubah, terlihat seperti orang bule. Tak heran jika banyak wanita yang terpesona kepadanya. Meskipun diberi anugerah Allah paras yang tampan, tak membuat Kiai Ali suka bermain perempuan. Beliau selalu menjauhi perbuatan maksiat termasuk perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah. Suatu ketika, Kiai Haji Ali Yahya diundang untuk mengisi pengajian di kota Jepara. Maka berangkatlah Kiai Ali bersama supir pribadinya. Beliau berangkat menggunakan pakaian biasa. Peci dan sorbannya sengaja ia lepaskan. Ketika mobil yang ditumpanginya berhenti di lampu merah, tiba-tiba datang wanita cantik menghampiri mobilnya. Wanita cantik tersebut ternyata adalah seorang pelacur. Karena tidak tahu yang dihadapinya adalah seorang ulama, si wanita pelacur ini mencoba menggoda Kiai Haji Ali. Wanita pelacur itu mengira pria tampan di dalam mobil itu adalah turis berduit banyak yang sedang mencari kesenangan di Indonesia. Malam Om, sapa wanita cantik tersebut.
Malam juga, balas Kiai Haji Ali. Tanpa basa-basi wanita itu menawarkan diri. Saya boleh ikut nggak Om? Boleh ya, pinta wanita itu. Di luar dugaan, Kiai Haji Ali memperbolehkan si wanita itu ikut bersamanya. Oh, tentu saja boleh. Ayo, silahkan masuk, balas Kiai Haji Ali. Wanita muda itu bergegas membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup dan mobil mulai berjalan. Mau kemana nih Om? Saya siap menemani Om sampai pagi, goda wanita cantik kepada Kiai Ali. Sambil mengenakan sorban dan kopiah, Kiai Haji Ali menjawabnya dengan santai. Saya hendak mengisi pengajian di Jepara. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung kaget. Apalagi Kiai Haji Ali kini tampak berwibawa dengan sorban dan kopiahnya. Jadi Anda ini Kiai? Maafkan saya Pak Kiai, ucap wanita itu gemetaran. Loh, tadi manggilnya Om, sekarang kok manggilnya Kiai? Kamu ini lucu, balas Kiai Ali Yahya sambil tersenyum. Wajah wanita tersebut yang tadi terlihat cantik dan mempesona, mendadak berubah menjadi pucat. Maaf Pak Kiai, saya benar-benar tidak tahu. Sekali lagi saya mohon maaf, kata wanita itu gemetaran. Oh, tidak apa-apa, santai saja Mbak. Sekali-kali ikut pengajian itu bagus, ujar Kiai Haji Ali. Tidak Pak Kiai, saya berhenti di sini saja, pinta wanita tersebut. Tidak bisa, kamu harus ikut saya. Tadi katanya siap menemani saya sampai pagi. Jadi kamu harus ikut, ucap Kiai Haji Ali. Tapi saya kan tidak pakai jilbab Pak Kiai, kata wanita itu beralasan. Itu gampang, nanti saya pinjam sama jamaah ibu-ibu, balas Kiai Haji Ali. Jangan Kiai, saya malu, ujar wanita itu. Kenapa harus malu? Jadi pelacur saja tidak malu. Masa menghadiri pengajian malu? Timpal Kiai Haji Ali Yahya. Tapi saya takut Kiai, jawab wanita itu kembali. Loh, tadi katanya malu, sekarang takut. Sudahlah, tenang saja Mbak. Di sana tidak ada seorang pun yang tahu kalau kamu adalah pelacur, bujuk Kiai Haji Ali Yahya. Karena penolakannya selalu dibantah oleh Kiai Haji Ali, akhirnya si wanita menyerah. Terpaksa ia mengikuti ajakan Kiai Haji Ali. Di dalam mobil, wanita itu hanya diam dan sesekali terlihat salah tingkah. Tidak lama kemudian, sampailah mobil mereka di tempat pengajian. Suara rebana mulai terdengar menyambut kedatangannya. Para panitia pengajian yang bertugas mengawal Kiai Haji Ali Yahya berlarian menghampiri mobilnya. Jamaah pria dan wanita terlihat memadati area tempat acara digelar. Panitia dengan antusias menunggu kedatangan Kiai Ali. Begitu Kiai Ali turun dari mobil, ia langsung menghampiri jamaah ibu-ibu. Maaf Bu, boleh pinjam hijabnya? Ini Bu Yai lupa bawa hijab, ucap Kiai Haji Ali. Dengan sigap ibu-ibu jamaah menjawab, baik Pak Kiai, akan saya ambilkan. Tidak berapa lama kemudian ibu jamaah itu kembali. Ini Pak Kiai hijabnya, ucap ibu tersebut. Jilbab yang dibawanya lalu disodorkan ke dalam mobil dan langsung dikenakan oleh wanita pelacur itu. Setelah dia rapi, wanita itu turun dari mobil dan Masya Allah, para ibu-ibu jamaah yang hadir saling berebutan salaman dan mencium tangannya. Mendapat sambutan yang begitu terhormat, wanita yang kini telah disulap menjadi Bu Yai tentu saja merasa terkejut. Ia tak menyangka mendapat perlakuan istimewa. Bahkan ia sangat dihormati. Kemudian wanita itu diundang masuk ke ruang tamu. Ia dijamu berbagai macam hidangan dan dilayani layaknya seorang wanita mulia. Ada perasaan haru bercampur malu menjalar di hatinya yang membuat hampir meneteskan air mata. Setelah Kiai Haji Ali selesai mengisi ceramah, beliau mengajak wanita itu makan hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di saat Kiai Haji Ali dan si wanita hendak pamit pulang, ibu-ibu jamaah mengerumuni wanita pelacur tersebut. Mereka satu persatu meminta didoakan dengan hajat yang berbeda-beda. Hal ini membuat si wanita sempat shock. Ia tak tahu harus berdoa apa.
sedangkan sholat saja sudah tidak pernah ia lakukan. Akhirnya yang terlintas di benak wanita itu adalah bacaan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para ibu-ibu jamaah lantas mencium tangan wanita tersebut dan mengantarkannya sampai masuk ke dalam mobil. Kiai Haji Ali dan si wanita lantas pergi meninggalkan tempat acara. Selama perjalanan, di dalam mobil wanita pelacur itu menangis terisak-isak. Kiai Haji Ali dan sopir sengaja membiarkannya. Setelah suasana agak tenang, Kiai Ali berpesan kepada wanita pelacur itu, "Apakah kamu tidak melihat dan memikirkan bagaimana orang-orang memperlakukanmu, menghormatimu, mengelilingimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya supaya bisa mencium tanganmu. Bahkan mereka meminta doa dan berkah darimu. Padahal kamu ini adalah seorang pelacur." Mendengar nasihat Kiai Haji Ali, tangisan wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa terhina, merasa sedih, apalagi mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Allah menutupi aibnya. Allah sangat mencintainya hari ini. Kamu dapat nasihat yang mungkin nasihat ini sangat berharga selama sisa hidupmu. Maka segeralah bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nyawamu dicabut sebelum bertobat. Sambil terisak-isak wanita itu berkata, "Terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Dengan kejadian ini, aku akan bertobat dan aku akan berhenti dari pekerjaan bejat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai." Dari kisah ini berarti kita juga belajar tentang sikap yang bijaksana. Sebab para ulama dan guru-guru kita yang terdahulu berdakwah dengan baik dan bijak, mengajak tanpa menginjak, menasehati tanpa menyakiti, dan menunjukkan kebenaran tanpa merendahkan derajat kemanusiaan. Dan sejatinya inilah salah satu telaga yang indah dan menyejukkan yang menjadikan banyak orang tertarik dengan Islam. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menyampaikan kebenaran dengan baik. Abu Nawas dan buah durian. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, ia melihat seorang penjual buah durian yang sedang menawarkan buah-buahnya yang besar dan harum. Abu Nawas yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, sangat penasaran dengan buah durian itu. Ia pun mendekati penjual durian dengan wajah penuh antusias. "Berapa harganya, Pak?" tanya Abu Nawas. Penjual durian tersenyum. "Harganya cukup terjangkau, Pak Abu, hanya Rp10.000 per buah." Abu Nawas tertarik dan langsung membeli satu buah durian. Tanpa ragu, ia membayar dan memegang buah durian itu dengan penuh semangat. Namun, begitu Abu Nawas membuka kulit durian, aroma kuat dan khas dari buah itu langsung menyergapnya. Abu Nawas yang sebelumnya begitu antusias tiba-tiba mencibir dan menahan napas karena bau durian yang cukup tajam. Penjual durian tersenyum lebar melihat reaksi Abu Nawas. "Apa yang terjadi, Pak? Bukankah durian adalah buah yang lezat dan bergizi?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, Pak, tapi saya baru menyadari bahwa kelezatan durian memang harus diperoleh dengan menghadapi aroma yang kuat seperti ini. Tapi tak apa, saya akan mencoba menikmatinya dengan sabar." Abu Nawas kemudian duduk di tempat yang nyaman, dan dengan penuh kesabaran, ia mencoba menikmati buah durian tersebut. Meskipun awalnya terganggu dengan aroma kuat durian, Abu Nawas akhirnya menemukan kelezatan dalam daging buah yang khas dan lezat itu. Dari kejadian itu, Abu Nawas belajar bahwa terkadang untuk meraih kelezatan dalam hidup, kita perlu bersabar dan melewati beberapa tantangan atau kejutan yang mungkin terjadi di awal.
Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan bersikap sabar menghadapi segala sesuatu, sekaligus memberikan pesan tentang keindahan di balik kesulitan. Keesokan harinya, Abu Nawas merasa ingin memberikan hadiah kepada sang raja. Ia memutuskan untuk memberikan durian, buah yang baru-baru ini ia temui di pasar dan menimbulkan banyak kesan padanya. Abu Nawas yakin bahwa raja pasti akan menyukai kelezatan buah durian tersebut. Dengan penuh semangat, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa sebutir durian yang telah ia pilih dengan teliti. Sesampainya di istana, ia diizinkan masuk dan dihadapkan pada raja yang sedang duduk di singgasana. "Pergi dari sini, Abu Nawas. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu?" kata raja dengan tajam. Abu Nawas dengan ceria menjawab, "Saya membawa hadiah untuk yang mulia raja tercinta. Satu buah durian yang sangat lezat. Saya yakin setelah mencobanya, yang mulia akan sangat menyukainya." Raja yang tidak pernah mencicipi buah durian sebelumnya merasa penasaran. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Abu Nawas untuk membuktikan kata-katanya. Durian pun diletakkan di atas meja, dan Abu Nawas dengan cekatan membuka kulit buah durian tersebut. Namun, ketika aroma kuat durian menyebar di ruangan, para pembantu di sekitar raja meringis dan mencoba menutupi hidung mereka. Raja sendiri merasa terkejut oleh bau yang begitu tajam. Abu Nawas dengan santai berkata, "Maafkan saya yang mulia jika aroma durian terlalu kuat. Namun, jika yang mulia bersedia mencoba, saya yakin akan menemukan kenikmatan di dalamnya." Raja yang tidak ingin mengecewakan Abu Nawas memutuskan untuk mencicipi durian itu. Meskipun terkejut oleh bau awalnya, raja mulai menikmati rasa durian yang khas. Abu Nawas tertawa. "Terima kasih yang mulia, saya senang Anda menyukainya. Durian memang buah yang luar biasa, seperti kehidupan yang penuh dengan kejutan. Terkadang kita harus melewati beberapa kesulitan untuk menemukan kelezatan yang sebenarnya." Raja pun tertawa, menghargai hadiah dari Abu Nawas yang membawa keceriaan dan pelajaran berharga. Dari hari itu, durian menjadi salah satu buah favorit di istana, dan Abu Nawas selalu diundang untuk memberikan hiburan dan kebijaksanaan kepada baginda raja. Abu Nawas dikejar malaikat maut. Dikisahkan pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi, karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu," begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahal berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal,
kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan, Abu Nawas," jawab Abu Jahil terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja, Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu satu, aku satu, kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita, Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga, Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan, karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Kisah Jenderal Lumpuh menantang Abu Nawas. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya. Asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini, sudah 100 orang dia tantang. Tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam.
seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal Lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya, apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania, kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idam dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat, jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah Idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong Jenderal Lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar.
Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal Idam seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama? Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga. Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu. Itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan, kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian,
Keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya, Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi, kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat?
Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas kemudian bertanya, lantas kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus. Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, kata Raja. Apa yang harus saya kerjakan yang mulia? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan? Tanya Raja. Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata Raja kepada Abu Nawas.
"Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas." Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih. Inilah akhirnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun. Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah.
Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, minta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas, dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja merasa heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis Isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri memperjelas. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya, dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampun darinya? Tanya mereka. Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana.
dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangganya," pinta Abu Nawas. "Oh silakan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih, tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas,
piring hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya.
Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya.